Ya, tanggapan saya ya, sebetulnya itu berita gembira bagi siapa sih gitu kan ya. Itu kan yang penting ya. Jadi pemberitahuan SP3 penetapan SP3 kepada Rismon itu bikin bahagia siapa itu yang paling penting loh ya. Karena kan sejak awal ya, ini sudah hampir ulang tahun ya, tanggal 30 April 2025 sudah hampir ulang tahun pertama. Orang yang paling khawatir tentu saja dengan perkara ini bukan kami, bukan saya ya. Ini dalam hal ini adalah saya ya, Dr. Tifa. Kan bukan saya yang khawatir. Apabila kemudian semua materi ataupun kebenaran yang sudah kami ungkapkan dalam 1 tahun ini kemudian diketahui oleh khalayak, pasti ada pihak yang paling khawatir. Siapa sih pihak yang paling khawatir? Ya tentu saja Pak Joko Widodo gitu ya. Jadi tanggapan saya adalah bahwa sepertinya Pak Joko Widodo ini membuat sebuah strategi di mana dia mengharapkan atau dengan segala macam termasuk yang sampai ke saya juga ya, bujukan-bujukan untuk RJ dan sebagainya yang sudah disampaikan oleh para termul beberapa waktu yang lalu secara gencar pada saya dan secara tegas saya tolak ya. Dan itu adalah strategi dari Pak Joko Widodo untuk agar seluruh tersangka itu mengajukan RJ dan kemudian akan diberi SP3. Seperti juga yang masyarakat ketahui ya bahwa ada 3 pihak yang melakukan jalur itu ya, jalur pengampunan itu kan gitu ya, yaitu Egy Sujana kemudian Damai Hari Lubis ya mengajukan pengampunan dan kemudian disusul dengan Rismon gitu kan, seperti itu. Nah mestinya dalam beberapa kurun waktu kemarin itu Pak Joko Widodo ingin semuanya gitu ya, ya saya, ya Mas Roy Suryo, ya Bu Kurnia, ya Pak Rizal dan Bang Rustam Effendi mestinya gitu ya. Jadi artinya saya bisa membaca begini, SP3 Rismon itu dijadikan sebagai sebuah gift gitu ya, atau sebuah offering ya kepada para tersangka ini agar mereka mau atau termasuk saya itu mau untuk mengajukan RJ, sowan ke Solo ya, kemudian mengajukan SP3 dan sebagainya gitu ya, seperti itu ya. Jadi tanggapan saya itu. Ini kan status tersangkanya udah gugur dan Rismon juga sudah tidak terlalu banyak muncul di media lagi gitu. Hanya tersisa soal dia dengan Pak Yusuf Kala. Nah, apakah kedepannya Bapak sendiri akan ada komunikasi lanjutan dengan dia atau udah cut off saja dan fokus dengan tim yang sekarang gitu untuk mengusut kasus dengan ijazah Jokowi? Iya, sebetulnya ini khusus ya kalau saya bicara tentang Rismon gitu ya. Ya ada kekecewaan sangat mendalam dan juga saya sampaikan pada sosial media terutama Twitter ya, karena kami berangkat berjuang bersama-sama tuh tanggal 15 April 2025 dan kemudian hubungan kami bertiga terutama itu tumbuh menjadi persahabatan gitu. Dan saya sangat yakin bahwa Rismon ini adalah seorang doktor, seorang master engineering dari Yamaguchi University gitu kan. Dan itu berkali-kali dia sampaikan juga ya pada kami gitu kan, bagaimana dia cerita tentang bagaimana dia kuliah dan meraih doktor dan masternya di Jepang gitu ya, dan kami sangat percaya gitu. Bahkan beberapa kali juga pada podcast juga kami bertiga nyanyi himne Gajah Mada dengan sangat khidmat begitu ya. Jadi itu adalah sebuah kebanggaan gitu. Saya bangga punya adik kelas, punya junior yang sepintar Rismon gitu ya. Tapi kemudian dia kecewa gitu ya, sedih sekali gitu ya. Ternyata kita semua ini ya, saya terutama sedih sekali gitu atas apa yang disampaikan oleh beberapa orang termul ya, yang kemudian mengajukan laporan ke Polda gitu ya tentang pemalsuan status pendidikan atau riwayat pendidikan dari Rismon ini ya. Jadi ternyata menurut termul ya, menurut para termul ini kita semua tahu ya siapa mereka, dan kemudian mereka juga sudah beranjang sana ke Yamaguchi University dan ternyata diberikan informasi bahwa memang betul ya gelar dari Rismon ini ternyata tidak otentik begitu ya. Jadi kan saya sedih sekali ya, apalagi waktu kami membuat surat kuasa ya, ini KTP-nya Rismon ya, ini saya pegang itu, ini semua kuasa hukum ini juga kuasa hukumnya Rismon, karena selain TPDT tim pembela Dr. Tifa itu juga kami punya bertiga ya, kami RRT itu bertiga dan kami menyerahkan KTP seperti ini kepada kuasa hukum kami gitu ya. Jadi otentik bahwa dia menggunakan gelar doktor dan master engineering, dan ternyata itu menurut beberapa orang saksi mata itu ya, termul yang sudah ke Jepang, ternyata ini gelar palsu. Jadi sedih sekali saya hampir sampai dengan hari ini hampir nggak percaya gitu. Masa iya sih seorang Rismon
memalsukan gelarnya gitu ya. Karena itu kan pidana ya, hukumannya 10 tahun, denda 1 miliar gitu. Untuk apa dia melakukan itu gitu ya? Itu yang bisa saya sampaikan. Artinya saya sedih sekali, saya sangat kecewa, sedih sekali saya dengan fakta ini. Berarti intinya akan langsung cut off dan tidak akan berkomunikasi lagi dengan dia dalam kasus ini dan lebih fokus dengan tim-tim yang ada sekarang gitu. Apa gimana? Ya memang udah lama juga, kita juga sudah lama sebetulnya tidak punya komunikasi dengan Rismon ya, karena kan dia sibuk dengan Gibrannya gitu kan, sibuk dengan bukunya Gibran Endgame, kemudian dia juga sibuk sekali dengan KM50, dengan Jessica Wongso gitu ya, bahkan dia juga bikin buku gitu kan, buku yang dia juga share ke media gitu kan, dia sibuk sekali gitu loh. Jadi saya perhatikan itu pada beberapa bulan yang lalu itu Rismon ini nggak fokus pada ijazah gitu loh, jadi dia fokusnya banyak, termasuk misalnya dia menerbitkan buku yang rekayasa barbuk digital oleh Puslapor Polri gitu ya. Buku seperti ini nih dia edarkan gitu ya dengan foto yang jelas dari 3 jenderal ya, Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Muhammad Nuh Al Azhar dan Jenderal Krisnamurti gitu ya. Ini kan buku dia, dan kemudian dia juga membuat buku tepat pada saat kami launching buku Jokowi's White Paper ya, itu dia juga menerbitkan buku dia ya. Itu adalah potongan ya dari buku Jokowi's White Paper ya, tepat pada hari yang sama gitu loh. Jadi dia ini ya, buku Jokowi's White Paper ya. Jadi dia itu fokusnya banyak gitu loh, nggak cuma ijazah. Jadi selama memang kami itu nggak komunikasi dengan intensif seperti dulu ya, seperti itu. Terakhir kapan lo komunikasi? Terakhir itu tanggal 26 Februari 2026 ketika saya launching buku saya nih. Buku saya Otak Politik Jokowi ya. Ini saya launching di sini di restoran ini yang memang biasa kami gunakan untuk tempat rapat dan berkumpul serta konferensi begitu ya. Itu Rismon hadir dan bahkan juga memberikan preface, memberikan beberapa statement begitu ya, seperti itu. Dan kami baik-baik aja, fine-fine aja. Jadi kalau misalnya ada pihak yang melaporkan dia laporan polisi gitu ya, itu bukan urusan kami ya, itu urusan dari Rismon. Begitu. Kan dia juga sekarang berstatement tentang analisa soal lulus ini. Gimana pendapatnya? Dia akan menantang loh sebelum untuk soal analisa ini. Ya begini loh ya. Jadi terlepas dari fakta ya, bahwa ternyata Rismon ini tidak berhak untuk menyandang gelar doktor dan master engineering dari Jepang. Ini berdasarkan informasi dari beberapa orang termul yang ke Jepang gitu ya, dan kita semua juga tahu bahwa mereka itu sudah melaporkan laporan polisi kepada Polda ya, artinya itu kan otentik ya. Saya juga punya komunikasi sedikit dengan para termul itu yang juga saya kenal ya, memang mereka dapat data bahwa memang Rismon itu tidak lulus dari Yamaguchi dan bahkan ada surat kematian palsu begitu kan, seperti itu. Itu terus terang bikin saya sedih. Ya, kita tidak pernah punya masalah dengan Rismon. Saya, Mas Roy, terutama kita bertiga era itu nggak pernah punya masalah dengan Rismon. Terus terang ya, kami ya berdua itu sama-sama punya keraguan, punya pertanyaan besar gitu terkait dengan gelarnya Rismon beberapa bulan yang lalu. Tapi karena kami menganggap dia sahabat, bahkan kami menganggap dia adik, kami tutupi gitu loh. Kami berdiam diri aja. Kok aneh ya, dia nggak bisa bahasa Jepang misalnya begitu. Terus kemudian ternyata ijazah dia warnanya beda dengan ijazah asli Yamaguchi. Kami tutup itu gitu loh. Kami nggak ngomong, kami diam saja. Itu anggap kami nanti Rismon akan punya penjelasan yang ilmiah begitu ya gitu. Sehingga aneh juga kalau kemudian Rismon menantang kami dan sebagainya, itu aneh juga. Kita nggak pernah punya masalah dengan dia gitu. Ya, gitu. Ada indikasi kan tadi dokter juga terkait dong. Ada indikasi kan dia mengajukan SP3 ini karena dia ada titik laporan tentang ijazahnya itu bohong atau bohong. Iya. Ya, saya kan juga saya juga klarifikasi ya kepada beberapa pihak yang ke Jepang kan, saya klarifikasi gitu kan. Nah, saking saya penasaran, saya kan rencanakan untuk ke Jepang juga, ke Yamaguchi University gitu, dan termasuk juga ke Universitas Mataram ya, karena saya nggak mau gitu loh. Saya tidak percaya kalau Rismon itu gelarnya palsu. Saya nggak percaya. Karena itu saya harus membuktikan sendiri ke Yamaguchi University. Saya mau membuktikan sendiri. Saya berharap di sana saya ketemu ijazah Rismon. Saya berharap saya ketemu
riwayat pendidikan Rismon. Saya berharap saya ketemu tesis S2 dan disertasinya Rismon di sana. Saya berharap itu. Begitu juga dengan rencana saya ke Universitas Mataram. Saya mau ketemu rektor, ketemu dekan dari Fakultas Informatika. Karena saya berharap di sana Rismon memang jadi pegawai di sana, jadi dosen di sana. Begitu juga dengan Universitas Brawijaya, yang mana Rismon beberapa kali pernah jadi staf pengajar di sana. Saya ingin apa? Bukan membuktikan bahwa Rismon itu palsu aja, enggak. Saya pengen ketemu ijazah asli Rismon. Karena dia adik kelas saya di UGM. Saya nggak mau dia palsu, gitu. Ya. Yang dilakukannya melanggar hukum. Terus tadi bikin sebagai ahli di persidangan, itu jelas dia dikenakan sebagai sumpah palsu. Ada pasalnya. Nah, dia berani banget gitu. Berani sekali. Apalagi baru-baru ini kami dengar disuruh menyetop buku beredarnya buku itu. Memang dia sendiri yang menulis. Buku ini ada 3 penulisnya. Ada 3. Kalau memang dia mau mengganti, silahkan buat buku sendiri. Tidak bisa dia menghentikan ini. Karena menurut 2 orang ini, ya kan, ini memang konsisten dan memang benar tulisan ini. Jadi nggak bisa dengan satu pihak mengabaikan 2 orang itu, dia katakan ini harus ditarik. Nah itu berkali-kali dia katakan. Ya. Dan jangan lupa buku ini ya tidak semuanya dijual. Buku ini bahkan lebih banyak diberikan gratis. Ingat nggak Rismon pada waktu buat buku apa itu? Dia mau ngasih di PS 1000 buku gratis. Begitu juga dengan buku ini. Jadi tidak semuanya dijual. Itu fakta. Oleh sebab itu ya begitulah Rismon. Ini tambahan saya kan. Anda mau tambah? Ya, sedikit. Karena ini menarik, SP3 ini kita kembali ke panggung lagi, ke lapangan lagi. Karena setelah Lebaran, isu itu kan berada di pinggir ya, Dok ya. Tidak balik lagi kepada isu tentang ijazah apakah asli atau tidak. Yang kedua juga tentang betul atau tidak ada pencemaran nama baik. Isu ini yang sebenarnya yang core-nya jadi yang intinya, sementara yang lainnya pinggir-pinggir terkait dengan rekayasa foto Dr. Tifa atau yang lain itu kan hal yang bukan yang core-nya. Nah, dalam hal ini ketika bicara tadi SP3-nya Rismon, kita seolah ditarik kembali kepada inti, apakah ijazah itu asli atau tidak. Declare tadi dari Rismon misalkan asli bahwa dari halaman buku kita ada 400 halaman yang menurut beliau itu adalah dengan 400 itu bisa menunjukkan bahwa itu asli. Yang awalnya adalah 200 halaman. 200 halaman. Ini punya Rismon, saya keluarkan nih 400. Ini bukan 400 halaman ya tulisannya Rismon ya. Hanya 200 halaman. Karena 200 halaman lagi itu adalah suplemen. Rumus-rumus dan sebagainya seharusnya tidak ditempatkan di tengah buku, tapi harusnya di appendix, di akhir buku. Jadi dia tidak bisa mengklaim bahwa dia menulis 480 buku, ya, 80 halaman. Ya, 480 halaman. Tetapi poinnya adalah klaim bahwa dengan kuantiti yang sangat banyak, maka itu berarti suatu kebenaran. Kemudian menegasikan bahwa keilmuan dari Dr. Vipa maupun Roy Suryo yang kemudian ditantang bahwa hanya pendekatan digital forensik lah yang benar. Menurut saya ini suatu penyanggahan terhadap klaim ilmiah bahwa suatu kebenaran itu bisa didatangi dengan banyak tempat, banyak variabel, sehingga kemudian variabel digital forensik kemudian katakanlah ditolak sama beliau, inkonsisten lah. Tetapi kemudian pendekatan neuroscience, pendekatan kemudian telematika, kan seorang dokter kan melihat suatu kebenaran berdasarkan gejala kok begini sih Pak Jokowi, perilakunya dan kemudian misalnya Pak JK membuat seorang justru kala ya paling gampang tunjukkan sajalah ijazah. Kan akhirnya suatu hal menurut saya menarik bisa didekati oleh pendekatan-pendekatan lain. Jadi menurut saya Dok, teman-teman semua, bahwa kuantiti itu kemudian ya tidak juga menjelaskan kualitas gitu loh. Tadi dokter menyatakan itu seharusnya layaknya jadi suplemen ya Dok ya. Iya, saya sangat keberatan ya dengan apa yang disampaikan oleh Rismon ya, yang mengatakan bahwa karena Mas Roy itu hanya menuliskan 48 halaman atau 50 halaman itu kemudian tidak bernilai, itu salah besar.
ya. Kemudian juga ya ini menunjukkan bahwa ini responsnya juga jadi bertanya apakah dia benar-benar seorang ilmuwan yang layak memegang gelar ya, karena bagi kami para ilmuwan tidak boleh kita melakukan justifikasi terhadap ilmuwan yang lain yang bukan kompetensi kita. Jadi dari awal ya saya seorang neuroscientist begitu ya, itu saya teguh kepada ilmu saya. Lalu siapa yang kemudian melakukan validasi terhadap ilmu saya? Ya neuroscientist juga. Jadi seperti dua saksi ahli yang sudah hadir, yaitu Profesor Zainal Mutakin dari Universitas Diponegoro dan Dr. Ridho Rahmadi. Itulah orang yang melakukan validasi terhadap ilmu saya. Ya, jadi tidak ada kita tuh boleh melakukan justifikasi atau belum melakukan penilaian, apalagi menjatuhkan ilmuwan yang lain. Mas Roy Suryo itu ahli telematika yang diakui sudah 30 tahun lebih, menjadi saksi ahli partner dari kepolisian. Ya, jadi legitimasi atau pengakuan keilmuan itu ada dua, ya. Legitimasi itu ada dua. Satu dari dia seorang akademisi, ya, Pak Roy Suryo itu adalah seorang dosen sama seperti saya. Kemudian yang kedua adalah pengakuan secara empirical base, yaitu pengalaman. Dan kita tidak boleh melakukan judgement kepada orang yang bukan kompetensi kita, gitu loh. Nah ini saya mau jadi bertanya kepada Rizwan, benarkah dia ilmuwan? Sebab ilmuwan tuh tipikalnya nggak seperti itu, karakter ilmuwan tuh nggak seperti itu. Menurut saya akhir-akhir ini Rizwan kok seperti preman ya, bukan seperti ilmuwan lagi, seperti yang kami kenal beberapa bulan yang lalu. Dan kami kagum dan kami bangga gitu. Tapi akhir-akhir ini Rizwan ini bukan lagi seperti ilmuwan, seperti luntur gitu. Makanya saya mau tanya, ini Rizwan masih pegang KTP ini nggak? Jangan-jangan gelar yang ada di KTP ini juga luntur juga, hilang juga gitu ya. Kita perlu pertanyakan. Makanya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Al-Katiri ya, kami akan ke desa Klaten ini juga, ke Kalikotes ini, untuk melihat di Dukcapil di Klaten sana. Ini KTP-nya Rizwan benar apa dari Pasar Pramuka nih gitu loh. Iya kan? Karena kalau iya, kita perlu ini pidana loh. Kenapa? Kalau KTP ini cuma dikantongin di dompet, nggak dipakai apapun silahkan. Tapi begitu KTP ini dipakai di Polda, di pengadilan, nah ini persoalan gitu loh. Jadi hati-hati Rizwan ini kalau melakukan statementnya bermain hukum gitu ya. Nah ya kan, nah kan nantang-nantang begitu kan ya bukan ancaman ya, masih nantang-nantang seperti itu. Buat saya sih itu anak kecil, bocil, nantang-nantang begitu, bukan ilmuwan tidak begitu. Kenapa? Nggak nyesel juga kan, itu pengalaman ya, artinya pengalaman berjumpa dengan seseorang yang berani gitu loh, pakai gelar yang tidak berhalu dan sandang, lalu kemudian kemana-mana dia bicara tentang ilmu dan sebagainya. Saya juga perlu sampaikan di sini, sangat mustahil Rizwan akan menjadi saksi atau